Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nars Abdul Talib. Pada pertemuan sebelumnya, kita sempat membahas tentang konsep keluarga. Nah, pada kali ini, kita akan lanjutkan materinya tentang konsep keluarga sejahtera. Langsung kita masuk saja pada materinya. Jadi, konsep keperaturan keluarga ini dikeluarkan oleh BKKBN atau yang kepanjangannya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi keluarga sejahtera ini pertimbangannya karena di awal-awal itu satu keluarga anaknya ada yang sampai 5 sampai 6 orang, bahkan ada yang lebih sampai 11, 12, sehingga dirata-ratakan sekitar 5 sampai orang anak pada setiap satu keluarga. Eh, Berdasarkan pertimbangannya, eh, ketika jumlah keluarga anak dalam keluarga tersebut terlalu banyak, maka kualitasnya nanti kualitas keluarganya dianggap akan berkurang. Sehingga ditetapkan keputusan bahwasannya bagaimana kalau kita rencanakan. Makanya istilah dengan keluarga berencana. Ada yang bisa, mungkin biasa kita dengar 2 anak cukup. Jadi itu konsep keluarga sejahteranya. Harapannya dengan anaknya 2 atau 3 orang, itu keluarga mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan istri, termasuk sandang, pangan, dan papannya. Itu awalnya tentang konsep keluarga sejahtera. Oke, konsep keluarga sejahtera dikeluarkan peraturannya itu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Ini undang-undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Jadi sudah ada undang-undang yang mengatur. Ini agar berjalan dengan legal, ya. Ini gerakan keluarga berencana berkembang dengan baik. Ternyata respon masyarakat di luar sana sangat bagus tentang konsep keluarga sejahtera ini. Sehingga timbul gerakan pembangunan keluarga sejahtera. Hari ini kita kenal dengan tanggal 29 Juni. Jadi setiap 29 Juni kita akan memperingati tentang gerakan pembangunan keluarga sejahtera. Tujuan pembangunan keluarga sejahtera ini dituangkan pada pasal 4 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang tadi ya tentang Undang-Undang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Ada 4 poin yang disampaikan dalam pasal 4 tersebut ayat 2. Yang pertama itu tujuan dari pembangunan keluarga sejahtera adalah mengembangkan kualitas keluarga. Jadi harapannya keluarga sejahtera mampu mengembangkan kualitas keluarganya. Kualitas yang bagaimana yang dimaksud? Yaitu kualitas tentang pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan sandang pangannya, ya, kebutuhan akan pendidikannya. Yang kedua itu timbul rasa nyaman dan tentram. Kalau dalam keluarganya tercapai keluarga sejahtera, diharapkan itu ada rasa nyaman, saling menjaga, tentram, mampu dikontrol. Jadi kalau umpamanya di sini kan dihubungkan selalu keluarga sejahtera ini selalu dihubungkan dengan anak-anaknya. Jadi kalau anak-anak terlalu banyak, ditakutkan dia tidak bisa kontrol, justru dalam rumahnya kecil, padat sekali, tidak ada tempat tidur yang nyaman, layak, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Keluarga sejahtera ini tujuannya di sini untuk menimbulkan salah satunya, menimbulkan rasa nyaman. Keluarga dapat nyaman berada di rumah, tentram berada di rumah. Kemudian harapan masa depan yang lebih baik. Yang tadi soal pendidikan ini. Jadi keluarga dengan anak yang 2 sesuai dengan perencanaan itu harapannya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Sehingga ke depannya dia lebih baik dari kehidupan orang tuanya saat ini. Itu harapannya. Kalau anaknya terlalu banyak, nanti tidak ada yang bisa diselesaikan sekolahnya. Tapi kalau umpamanya anaknya sedikit, bisa difokuskan biaya pendidikan untuk anaknya. Kemudian yang keempat itu adalah mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Jadi semuanya terpenuhi. Tujuan dari pembangunan keluarga sejahtera ini sudah dituangkan pada pasal 4 ayat 2 ya. Saya kira di sini jelas. Pengertian keluarga sejahtera. Jadi keluarga sejahtera
sejahtera itu adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Jadi perkawinan yang sah berarti tercatat di catatan sipil. Jadi tercatat di catatan sipil jadi terlapor ke negara. Nah, sementara ada yang kita kenal mungkin dengan pernikahan siri itu tidak tercatat secara ini. Sehingga banyak biasa yang perkawinan siri nanti hambatannya susah untuk pembagian harta ketika ada pelaporan ke misalkan ke pengadilan bisa bermasalah karena sebelumnya tidak tercatat. Jadi perkawinan yang sah di sini sah menurut negara ya, karena ini kan diatur dalam negara. Mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak. Jadi kebutuhannya terpenuhi, sandang pangan dan papannya. Kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu melakukan ibadah, tadi saya sampaikan. Jadi dia tetap bisa melakukan ibadah tanpa mempengaruhi aspek yang lainnya. Memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat, serta lingkungan. Jadi itu pengertian dari keluarga sejahtera. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Kalau sebelumnya juga sudah disampaikan ya di konsep keluarga. Jadi keluarga ini merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Yang pertama itu suami dan istri. Itu termasuk keluarga. Kalau kita lihat dari konsep keluarga, keluarga itu terdiri lebih dari satu orang yang tinggal dalam satu rumah. Ya, suami istri, kemudian ada suami istri dan anak-anaknya, tetap keluarga ya. Kemarin sudah disampaikan, mana keluarga inti, keluarga besar. Kemudian ibu dan anak-anaknya, single parent. Kemudian ayah dan anak-anaknya. Itu semua masuk dalam bagian keluarga. Ya. Keluarga berencana. Keluarga berencana mungkin sering kita kenal dengan KB. Ya. Merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan. Jadi keluarga berencana ini masuk dengan harapan ada peran dari masyarakat. Walaupun pemerintah mengatur, tapi kalau masyarakat tidak mau mengikuti, jadi ini juga ya, jadi masalah juga. Jadi kita peran dari petugas kesehatan adalah mampu menjelaskan sama masyarakat tentang peraturan undang-undang ini, bagaimana pencapaiannya untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Yang tadi bisa disampaikan salah satunya dengan anaknya 2 atau 3 orang, agar tercapai nanti pemenuhan misalkan kebutuhan pendidikan, standar pangannya lebih mudah untuk dipenuhi. Mungkin seperti itu. Kemudian di sini jelaskan pendewasaan usia perkawinan. Kenapa ada kata pendewasaan usia perkawinan? Kalau usia perkawinannya lebih muda, maka akan lebih banyak konflik yang terjadi. Misalkan ketidaksiapan dari istri, ketidaksiapan dari seorang ayah, suami menjadi seorang ayah. Kemudian ketika pernikahan yang terlalu dini atau muda, belum terlalu dewasa sudah menikah, maka potensi untuk memiliki anak yang banyak juga besar. Ya. Yang kan kalau menikah usia SD, bisa-bisa nanti kelihatan hampir seumuran ya dengan anaknya. Jadi pendewasaan usia perkawinan. Kemudian pengaturan kelahiran. Kalau di KB ada kita dijelaskan untuk alat kontrasepsi, bagaimana kita mengatur kehamilannya. Jadi kita atur kehamilan, maka pasti teratur kelahirannya. Kalau kita batasi kehamilannya, pasti kelahirannya juga seperti itu. Makanya diajarkan di KB itu diajarkan tentang penggunaan alat kontrasepsi. Ya, jadi direncanakan mau pasang yang spiral, mau pasang ini, nanti diceritakan semua, disampaikan semua kelebihan dan informasinya kepada keluarga, sehingga nanti dia yang tentukan yang mana yang terbaik untuk keluarganya. Pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Jadi intinya
Inti dari keluarga berencana adalah membuat keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Meskipun ini bertentangan kalau ada bertentangan dengan ini ya, dengan agama. Ada yang biasa bilang makin banyak anak banyak rezeki. Kalau di keluarga berencana mereka sampaikan untuk mencapai keluarga sejahtera, maka harus mengikuti keluarga berencana. Keluarga berencana itu memiliki 2 sampai 3 anak saja. Bahkan ada slogannya 2 anak cukup. Ya, ini kualitas keluarganya nanti. Jadi kualitas sebuah keluarga bisa nanti dilihat dengan kondisi keluarganya, mencangkup pendidikan, bagaimana pendidikan anak-anaknya. Makanya karena kalau kita lihat di masyarakat ini sudah hampir tercapai ya, tercapai dengan baik keluarga berencana, di mana orang-orang tua itu sudah sadar tentang bagaimana pentingnya pendidikan, sehingga mereka itu berusaha bagaimana anak-anaknya supaya bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sampai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, masuk ke jenjang kuliah, bahkan untuk pelatihan-pelatihan orang tua sangat support bagaimana caranya agar kita mampu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Harapannya kita bisa jadi orang atau bekerja, bisa jadi orang atau dengan kata lain mampu bekerja dan menghasilkan kehidupan yang layak. Jadi dari kesehatannya, apakah ini keluarga sakit-sakitan atau mereka bersih, ya, mampu menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan keluarganya. Bagaimana ekonominya, ini berhubungan nanti dengan penghasilan keluarganya, sosial budaya, kemandirian keluarga, keluarga mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan keluarganya, jadi tanpa dibantu. Kemudian ada mentalnya bagaimana, spiritualnya, ya, spiritual dan nilai-nilai keagamaan merupakan dasar mencapai keluarga sejahtera. Biasanya kalau keluarga sejahtera juga pasti dia rajin ibadah, mengarah ke rajin ibadah, mengingat Tuhan Sang Pencipta. Jadi kemudian selanjutnya adalah tahapan keluarga sejahtera. Jadi tahapan keluarga sejahtera itu ada 3. Slide berikut. Nah, pada keluarga prasejahtera itu dia belum mampu melaksanakan ibadah. Kemudian makan 2 kali sehari, belum mampu makan 2 kali sehari atau lebih. Jadi pada keluarga prasejahtera itu makan maksimal 2 kali, mungkin 1 kali, bahkan mungkin hari ini tidak makan, besok lagi baru makan. Tidak tidak seperti orang yang berada ganti-ganti pakaian, kemudian rumahnya masih lantai tanah, belum mampu membawa dirinya ke sarana kesehatan. Ini kalau di kota saya kira sudah tidak ada ya, sudah jarang sekali kondisi seperti ini. Tapi kalau di daerah-daerah, kalau kita lihat di televisi masih ada yang seperti ini. Masih susah untuk makan, bahkan untuk membawa ke puskesmas mereka takut sekali. Uangnya lebih baik disimpan untuk makan dibandingkan dipakai untuk berobat. Ya, keluarga prasejahtera. Kalau keluarga sejahtera 1, kalau keluarga sejahtera 1 mampu melakukan 5 yang disampaikan tadi. Makan 2 kali sehari, gonta-ganti pakaian, beribadah, bisa ke pelayanan kesehatan, ya. Itu keluarga sejahtera 1. Tetapi belum mampu menjalankan ibadah secara teratur. Dia sudah ibadah tapi belum bisa. Contoh di Muslim, ada sholat 5 waktu, mungkin dia kalau saat bekerja misalkan uh, dia masih sholat maghrib, sholat asar. Tapi kalau ini mungkin sulit kayak subuh, sholat subuh. Jadi sholatnya belum berjalan secara teratur, ibadahnya belum berjalan secara teratur. Lauknya, lauk daging kah, ikan, telur, sekali seminggu. Jadi mungkin dalam hal ini makanannya ya belum mampu dipenuhi, misalkan makan daging sekali dalam seminggu. Pakaian barunya 1 tahun 1 kali. Luas lantai 8 meter persegi. Ya, saya kira ini juga untuk indikator 1 di kota sudah jarang ya.
Keluarga sejahtera dengan indikator indikator keluarga sejahtera satu, yang pertama itu anggota keluarganya sehat 3 bulan terakhir. Jadi secara kesehatan dia mampu menjaga kesehatannya 3 bulan terakhir tidak ada sakit. Satu keluarga berumur 15 tahun dan sudah mempunyai penghasilan. Jadi anak-anaknya sudah memiliki penghasilan sendiri. Bisa baca tulis. Jadi seluruh anggota keluarga bisa baca tulis. Artinya sudah memakan jenjang pendidikan walaupun mungkin sampai SMP atau SMA. Jadi mereka sudah bisa baca tulis. Anak usia sekolah 7 sampai 15 tahun sudah anak-anaknya bersekolah. Jadi mampu menjaga kesehatan keluarga yang 3 bulan terakhir tidak ada yang sakit. Kemudian sudah ada penghasilan tetap dari anggota keluarga. Kemudian bisa baca tulis. Semua anggota keluarga bisa baca tulis dan anak-anaknya sudah mulai sekolah. Kemudian memakai alat kontrasepsi. Itu untuk indikator keluarga sejahtera 1. Kemudian kalau indikator keluarga sejahtera 2 mampu melakukan semua yang tadi bisa dilakukan di keluarga sejahtera 1, tapi belum mampu meningkatkan pengetahuan agama. Jadi belum ada. Jadi agama yang tentang agama yang diajarkan waktu SD, SMP, SMA seperti itu yang diterima. Tidak ada pemahaman lebih lanjut. Keluarga mempunyai tabungan. Ini keluarga sudah mempunyai tabungan, makan bersama, ya, seakan makan malam atau makan siang sama-sama keluarganya. Kemudian ikut serta dari kegiatan masyarakat. Jadi aktif di kegiatan masyarakat. Ini juga ternyata harus ada rekreasi ya. Kalau ada keluarga yang belum pernah berekreasi, berarti dia belum masuk dalam indikator keluarga sejahtera. Rekreasinya paling tidak 6 bulan sekali. Kemudian bisa mendengarkan informasi, TV, radio. Sekarang lebih cenderung ke sosmed, Instagram, Facebook, YouTube, ya. Kemudian mampu menggunakan sarana transportasi. Ada kendaraan, motor kah, mobil. Kalau ini yang lebih ngetren, helikopter, ya. Itu keluarga sejahtera 2. Kemudian ada indikator keluarga sejahtera 3. Jadi dia mampu melakukan semua tadi yang ada indikatornya di keluarga sejahtera 1 dan sejahtera 2. Kemudian tapi belum mampu menyumbang secara teratur kepada masyarakat. Belum mampu menjadi donatur. Misalkan donatur di masjid. Jadi setiap hari Jumat dia donasikan dananya, atau donatur di gereja, ya. Dia belum mampu ke situ. Kemudian aktif sebagai pengurus yayasan institusi di masyarakat, keluarga sejahtera 3 mampu melaksanakan seluruh indikator. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Jadi intinya keluarga sejahtera ini, konsep keluarga sejahtera ini merupakan lanjutan dari konsep keluarga, di mana harapannya melalui program KB yang dikeluarkan oleh BKKBN, itu dengan 2 anak cukup, atau 2-3 anak tadi di konsepnya. Namun sekarang slogannya sudah 2 anak cukup. Harapannya sebuah keluarga kecil mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara biologis dan secara fisik, termasuk nanti kebutuhan ibadah, standar pangannya mampu dipenuhi. Jadi slogannya tetap pada 2 anak cukup. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang masih kurang dimengerti atau tadi kurang jelas penjelasannya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.